Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Taskia Laras, E3418003, Sylvia Deviani, E3418043, Hasna Anggun Safira, E3418073, Azahra Putri, E3418098. Di sini kami akan membawakan materi kedua, yaitu budaya organisasi dengan studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dago Bandung. Pertama-tama akan menjelaskan terkait budaya organisasi. Budaya organisasi atau BO adalah pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berfungsi baik dan dianggap valid untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai jalan terbaik untuk menerima, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Definisi tersebut dijelaskan oleh Skene pada bukunya yang diterbitkan pada 1999. Adapun pengertian lain yaitu budaya organisasi adalah sistem bermakna bersama dalam organisasi yang menentukan pada kadar mana yang tinggi, bagaimana cara karyawan bertindak. Dengan artian tersebut dapat disimpulkan budaya organisasi atau BO adalah sistem atau pola nilai, simbol, maupun praktek yang digunakan untuk menentukan cara bertindak dalam organisasi. Dalam budaya organisasi terdapat elemen yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu shared meaning dan shared symbol. Shared meaning ini meliputi nilai, kepercayaan, ideologi, dan norma. Secara terfokus, sistem shared meaning ini bisa terjadi adanya nilai-nilai dominan dalam organisasi. Pengaruh dominasi nilai dalam shared meaning secara positif menjadikan staf berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan pengaruh pelayanan terhadap klien, terlibat dalam kegiatan di masyarakat, confidently, punya komitmen, terbuka, terbentuknya tim kerja dan profesional. Dengan artian share meaning, arti atau makna yang dipahami dan dimiliki secara bersama atau merata. Sedangkan set simbol merupakan biasanya diwujudkan secara formal dalam kehidupan organisasi, meliputi mitos, sejarah, upacara ritual, bahasa, dan artefak. Diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok. Dengan artian tersebut, share simbol adalah simbol yang dipahami dan dimiliki bersama atau merata. Share meaning dibagi dalam beberapa aspek, yaitu integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, penghargaan terhadap sumber daya manusia, dan keteladanan. Aspek integritas terdiri dari bertakwa, menjunjung kejujuran, penuh dedikasi kepada Bank BRI, taat pada kode etik perbankan, dan peraturan yang berlaku di Bank BRI. Tujuan dari aspek integritas ini adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kinerja pegawai di Bank BRI. Selanjutnya adalah profesionalisme, yaitu komitmen anggota untuk meningkatkan kompetensi, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan tugas, berorientasi ke depan, kerjasama tim, dan semangat bekerja khususnya di Bank BRI.
Berikutnya adalah kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah dengan sumber daya manusia yang terampil, ramah, dan senang melayani, serta dukungan fasilitas yang memadai dan teknologi yang mutakhir. Dalam aspek kepuasan nasabah, Bank BRI Dago secara rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawainya, serta dilakukan peningkatan fasilitas di Bank BRI Dago. Aspek selanjutnya adalah penghargaan terhadap sumber daya manusia, yaitu perekrutan, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana para pekerja diperlakukan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan rasa saling menghargai. Dengan demikian, kinerja para pegawai di Bank BRI Dago diberikan penghargaan untuk mereka supaya lebih meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Keteladanan meliputi bertindak adil, konsisten, bersikap tegar, dan berjiwa besar. Kelima aspek tersebut diaplikasikan kepada seluruh pegawai, baik manajer, staf, maupun pegawai-pegawai lainnya. Selanjutnya adalah share simbol. Share simbol terdapat beberapa poin, antara lain kode etik perbankan, visi dan misi Bank BRI, pendidikan dan pelatihan pegawai, peraturan di Bank BRI Cabang Dago, dan gaji pegawai. Untuk kode etik perbankan, semua pegawai wajib menaati kode etik tersebut. Dan untuk visi misi juga sudah tertera pada setiap cabang Bank BRI. Pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan untuk seluruh pegawai Bank BRI, terutama pada teller maupun customer service. Hal ini dilakukan supaya pegawai yang bekerja di Bank BRI Dago memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya adalah peraturan Bank BRI Cabang Dago. Untuk peraturan ini sendiri wajib ditaati oleh seluruh pegawai dan bersikap tegas. Jika ada pegawai yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Dan simbol yang terakhir yaitu gaji pegawai, di mana Bank BRI berkomitmen memberikan gaji pegawainya secara tepat waktu, yaitu pada tanggal 25 setiap bulannya. Ya, berikutnya ada jenis budaya. Jenis budaya yang dipakai di sini atau difungsikan di sini, dipergunakan di sini adalah budaya mercenary atau budaya yang memfokuskan langsung pada tujuannya, di mana mereka berfokus kepada tujuan Bank BRI di cabang Dago. Sumber budayanya dari surat keputusan KPS 16 DIRISSSISDM 104199 tanggal 26 April 1999. Untuk fungsi budayanya, menjadi sebagai identitas, mempermudah timbulnya komitmen, perekat sosial, menciptakan pembedaan yang jelas, mekanisme, dan juga mekanisme pembuat makna. Lalu, ciri-ciri
budaya organisasinya yaitu inovasi, orientasi hasil, dan orientasi tim. Budaya kuat ini faktornya adalah Bank BRI termasuk salah satu organ yang besar di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1992. Jumlah pegawainya banyak dan terpercaya. Budaya tertera dalam surat keputusan. Dan juga, selain itu juga BRI memiliki nama yang sudah lumayan besar di Indonesia. Keuntungannya, pekerja harus berkomitmen tinggi dan kinerja Bank BRI juga tinggi. Selanjutnya ada stakeholder BRI cabang Dago. Stakeholder sendiri memiliki pengertian yaitu semua pihak atau unsur dalam lingkungan eksternal organisasi yang terpengaruh oleh keputusan dan tindakan organisasi. Stakeholder BRI cabang Dago yaitu ada komunitas tempat dan perusahaan dengan insan Bank BRI sendiri. Cara mempelajari budaya dilakukan dengan ada simbol materi, yaitu dengan dilakukannya pelatihan, serta dengan cara cerita, yaitu dengan bersosialisasi dan dilakukan briefing.
Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.